Halo semuanya, selamat datang di kelas online untuk mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas materi tentang pembelahan sel. Adapun kompetensi dasar untuk materi pembelahan sel ini yaitu yang pertama ada 3.4, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Lalu ada 4.4, yaitu menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Sebelumnya, adapun garis besar materi yang akan dibahas di dalam video pembelajaran ini, yaitu tentang apa itu siklus sel, tahapan mitosis dan tahapan meiosis, serta nanti akan ditampilkan video pembelahan sel pada tahapan mitosis dan tahapan meiosis. Masuk pada materi yang pertama, siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut sehingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang disebut dengan proliferasi. Selanjutnya, pembelahan sel dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Tahapan mitosis. Apa itu tahapan mitosis? Tahapan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pada tahapan mitosis dalam pembelahan sel ini, terdapat 4 fase atau tahap. Di antaranya yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Atau untuk lebih mudah mengingatnya dapat disingkat dengan PMAT. Adapun sebelum keempat fase ini dimulai, terdapat suatu fase pendahuluan atau yang biasa disebut dengan interfase. Selanjutnya ada tahapan meiosis. Apa itu tahapan meiosis? Tahapan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Hal ini dikarenakan pada pembelahan meiosis ini dihasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Adapun tahap atau fase yang terdapat pada pembelahan sel secara meiosis dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel. Pada meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase 1. Pada tahap profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda lagi, yaitu ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diagnesis. Tahap selanjutnya ada metafase 1. Fase ini adalah proses yang terjadi setelah profase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Tahap selanjutnya adalah anafase 1. Pada fase anafase 1 ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu juga akan terjadi reduksi kromosom. Fase terakhir pada tahap meiosis 1 adalah telofase 1. Pada fase ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pada telofase 1 ini, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid atau N. Selanjutnya masuk pada tahap meiosis 2. Pada meiosis 2 ini terdiri dari fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi pada tahap ini pula, mulai terbentuk benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Lalu ada metafase 2. Pada fase ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator, mulai tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Lalu masuk pada anafase 2. Pada fase ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan.
Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Fase terakhir pada tahap meiosis 2 ini ada telofase 2. Pada fase ini, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena ini tahap atau fase terakhir dari meiosis 2, maka pada fase ini dihasilkan 4 sel anakan. Baiklah, setelah melihat penjelasan materi pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, beserta dengan fase-fasenya, selanjutnya akan ditampilkan video terjadinya proses pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Adapun tujuan dari ditampilkannya video ini, yaitu untuk menambah pengetahuan kalian mengenai proses pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Berikut ini video proses terjadinya pembelahan sel secara mitosis. Tahapan mitosis. Mitosis adalah proses di mana inti sel eukariotik membelah menjadi dua, diikuti oleh pembelahan sel induk menjadi dua sel anak. Mitosis terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum dimulai 4 fase mitosis, terdapat satu tahap yaitu tahap interfase. Pada tahap ini, DNA akan bereplikasi, lalu sentriol akan membelah, dan protein secara aktif akan diproduksi. Fase profase. Selama tahap mitosis yang pertama ini, nukleolus memudar dan kromatin berubah menjadi kromosom. Setiap kromosom yang direplikasi terdiri dari 2 kromatid yang memiliki informasi genetik yang sama. Pada tahap ini, membran inti akan rusak. Kemudian, sentrosom atau sentriol akan membentuk benang-benang spindel yang nantinya akan menarik kromosom untuk menuju kutub yang berlawanan. Kemudian yaitu fase metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus dari benang spindel akan memanjang. Kromosom bergerak sejajar menuju bidang ekuator, dan untuk benang spindel menempel pada bagian kinetokor. Selanjutnya yaitu tahap anafase. Pada tahap anafase, kromatid bersaudara dan kinetokor akan ditarik terpisah dan mulai bergerak ke kutub sel. Selain itu, benang-benang spindel akan mulai memendek. Selanjutnya yaitu tahap telofase. Selama tahap telofase ini, kromosom anak tiba di kutub dan kromatin yang menyusun kromatid akan mulai terbuka. Selain itu, nukleolus dan membran inti akan mulai terbentuk. Setelah selesai tahap telofase, terdapat tahap sitokinesis. Pada tahap ini, sitoplasma terbagi menjadi 2 anak sel yang bersifat diploid. Setelah menonton video proses terjadinya pembelahan sel secara mitosis, selanjutnya adalah video proses terjadinya pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan meiosis. Terdapat 2 peristiwa pembelahan sel selama meiosis. Pembelahan pertama yaitu meiosis 1, yang menghasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah DNA sebanyak setengah jumlah dari DNA sel induknya. Selanjutnya yaitu meiosis kedua, menghasilkan 4 sel haploid. Sel-sel haploid ini adalah gamet yang dapat menghasilkan keturunan melalui reproduksi seksual. Meiosis pertama. Meiosis pertama dimulai dengan profase 1. Pada tahap ini, DNA memadat untuk membentuk kromosom. Di sini, kita melihat kromatid bersaudara yang digandakan bergabung bersama pada sentromer. Mereka tetap menyatu pada sentromer sepanjang proses meiosis. Selanjutnya, setiap pasangan kromosom homolog mengalami sinapsis untuk membentuk kompleks yang melibatkan 2 pasang kromatid bersaudara. Materi kromosom dipertukarkan antara 2 pasangan kromatid. Peristiwa ini disebut dengan rekombinasi atau yang sering disebut dengan pindah silang. Setelah pindah silang, kromatid bersaudara untuk setiap kromosom tidak lagi identik satu sama lain. Ini adalah salah satu alasan mengapa tidak ada 2 saudara kandung selain anak kembar yang identik secara genetik. Ada beberapa langkah penting dalam profase pertama, yaitu membran inti mulai rusak.
Lalu kedua, sentrosom bermigrasi ke ujung sel yang berlawanan dan mikrotubulus muncul. Selanjutnya yaitu tahapan metafase 1. Di sini kromosom yang bersinapsis sejajar di ekuator sel. Kromosom sejajar secara acak yang menghasilkan kombinasi yang berbeda setiap kali meiosis terjadi. Fase berikutnya yaitu anafase 1. Selama fase ini, kromosom homolog memisah dan bermigrasi ke dua kutub sel, dan kromatid bersaudara tetap melekat pada sentromernya. Tahap akhir meiosis 1 adalah telofase 1 dan sitokinesis. Di sini, sel membelah menjadi dua sel anak. Masing-masing dari dua sel inilah yang akan menjalani meiosis kedua. Meiosis kedua, tahap pertama dari meiosis kedua adalah profase kedua. Pada tahap ini, kromosom memadat, selubung inti pecah, dan aparatus gelendong terbentuk. Perbedaan utama antara profase 1 dan profase kedua adalah bahwa sel anak pada profase 1 hanya memiliki satu salinan dari setiap kromosom homolog, dan pada profase yang kedua memiliki dua salinan yang masing-masing kromosom homolog mengalami sinapsis. Selanjutnya yaitu metafase kedua. Kromosom menyelaraskan diri pada ekuator sel. Penyelarasannya dilakukan secara acak. Karena kromatid bersaudara tidak lagi identik, akan ada banyak kemungkinan cara penyelarasan untuk kromosom-kromosom ini. Selanjutnya anafase kedua. Kromatid bersaudara ditarik terpisah saat mikrotubulus memendek. Juga ujung-ujung sel didorong lebih jauh saat mikrotubulus memanjang. Telofase kedua. Tahap ini membran inti mulai terbentuk dan sitoplasma dibagi menjadi dua sel anak haploid. Divisi ini disebut dengan sitokinesis. Sejak meiosis kedua yang dimulai dengan dua sel dan masing-masing sel dipecah menjadi dua sel. Maka pada akhir meiosis terdapat 4 sel haploid yang disebut juga dengan gamet. Baiklah, sekian penyampaian materi dan penampilan video proses terjadinya pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Saya harap semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.